Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijriana dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang melakukan korelasi. Nah, di sini saya akan menghubungkan antara beberapa nilai dari suatu kelas. Dari nilai MTK, nilai biologi, nilai kimia, dan nilai fisika. Nah, di sini saya akan melakukan korelasi, dan di sini saya sudah menyiapkan 20 responden. Setelah kita melakukan copy paste terlebih dahulu, kita beralih ke SPSS. Nah, setelah kita beralih ke SPSS, kita melakukan sebuah copy paste. Di sini sudah melakukan copy paste terlebih dahulu, dan seperti ini hasilnya pada data view. Dan untuk variabel view-nya itu seperti ini. Dan nama itu ada X1, X2, X3, dan X4. Dan untuk label itu ada nilai MTK, nilai biologi, nilai kimia, dan nilai fisika. Dan untuk measure-nya kita memilih scale. Dan kemudian kita melakukan sebuah analisis. Kemudian kita memilih korelasi dan memilih bivariate. Nah, di sini kita sudah pindahkan, dan kita harus memilih person, lalu klik OK. Nah, di sini saya akan menjelaskan antara hubungan korelasi setiap nilai, di mana nilai matematika mempunyai korelasi dengan nilai biologi, yang dimana untuk nilainya yaitu 0,0216, yang dimana kategorinya itu sangat lemah. Kemudian untuk signifikannya yaitu 0,360, yang dimana melebihi atau lebih besar dari 0,05, sehingga ini tidak signifikan. Kemudian untuk nilai matematika dengan nilai kimia, untuk korelasinya yang dimana nilai kimia itu 0,204. Ini untuk nilai kategorinya itu sangat lemah, karena dia itu dibawa di bagian kategori 0,04. Di bawah ini 0 sampai 0,01 sampai dengan 0,20. Sehingga kategorinya tersebut yaitu sangat lemah. Sedangkan untuk signifikannya yaitu tidak signifikan, karena melebihi yang dimana 0,3488, sehingga hal tersebut melebihi dari 0,05 yang tidak signifikan. Kemudian untuk nilai matematika dan nilai fisika di sini yaitu bentuk kategorinya yaitu 0,034. Nah, di sini untuk kategorinya itu sangat lemah, karena hubungan antara nilai matematika dengan nilai fisika sangat lemah, karena dia kurang dan dia ada pada variabel 0,34, sehingga disebutkan sangat lemah. Sedangkan di sini untuk signifikannya yaitu melebihi atau lebih besar dari 0,05, sehingga
tidak signifikan. Dan untuk nilai signifikan nilai fisika yaitu 0,88, untuk nilai biologi di sini dengan nilai MTK sudah sama, yaitu tidak, yang dimana nilainya itu 0,216, yang dimana kategorinya itu sangat lemah dan tidak signifikan. Untuk nilai biologi dan nilai kimia, di sini untuk nilai biologi dan kimia untuk kategorinya yaitu hubungan antara kimia dan biologi itu 0,0195, di mana ini sangat lemah. Untuk signifikannya yaitu 0,409, yang dimana hal ini adalah lemah. Ketika sudah melebihi 0,40, kemudian untuk nilai kimia, korelasi antara nilai kimia dan nilai matematika, yang dimana untuk kategorinya yaitu 0,204, di mana kategorinya itu sangat lemah karena dia berada di antara 0,0 sampai 0,20, sehingga ini dikatakan sangat lemah. Dan untuk kategorinya itu tidak signifikan karena di sini nilainya lebih besar dari 0,05. Begitu pula antara nilai korelasi nilai kimia dan nilai biologi, yaitu nilainya 0,195, kategori hanya sangat lemah. Dan untuk signifikannya itu tidak signifikan karena nilainya itu 0,409. Kemudian untuk nilai kimia dan nilai fisika yaitu 0,18, kategorinya sangat lemah. Dan untuk nilai signifikannya yaitu 0,939 dengan lebih besar dari 0,5, sehingga tidak signifikan. Begitupun antara nilai fisika dan nilai biologi dan seterusnya. Nah, setelah itu kita melakukan korelasi dengan menggunakan paralel. Nah, kita kembali ke analisis, lalu memilih korelat dan partial. Nah, di sini kita akan melakukan dan di sini kita akan mengajukan nilai kimia, dan kita hanya memasukkan nilai matematika, nilai biologi, nilai fisika. Kemudian nilai kimia kita masukkan ke kontrol. Lalu di sini akan muncul sebuah hasil data yang dimana partikel chordnya kita mengontrol nilai kimia. Ketika kita mengontrol atau mengabaikan nilai kimia, kita akan melihat suatu korelasi antara nilai matematika dan nilai biologi, yang dimana di sini mengalami perubahan, dimana untuk nilai matematika ketika nilai kimia diabaikan, antara hubungan nilai matematika dan nilai biologi, nilainya itu 0,184, kategorinya itu sangat lemah karena dia berada pada kategori 0,0 sampai 0,040,
sehingga signifikannya melebihi 0,0 sehingga tidak signifikan. Yang dimana kategorinya yaitu 0,0, 204, di mana kategorinya itu sangat lemah karena dia berada di antara 0,020, sehingga ini dikatakan sangat lemah. Dan untuk kategorinya itu tidak signifikan karena di sini nilainya lebih besar dari 0,05. Begitu pula antara nilai korelasi, nilai kimia dan nilai biologi, yaitu nilainya 0,195. Begitupun ketika kita mengontrol nilai kimia, maka hubungan antara nilai matematika dan nilai fisika di sini mengalami perubahan yang dimana untuk kategorinya yaitu 0,30 sangat lemah dan signifikannya yaitu dengan nilai 0,0902 tidak signifikan. Kemudian ketika kita mengontrol nilai kimia dan mengabaikan nilai kimia tersebut, maka kita akan melihat sebuah hubungan biologi dan nilai matematika hanya sama dengan nilai biologi yang kita jelaskan tadi. Tetapi di sini akan mengalami perbedaan nilai fisika yang dimana di sini berbanding terbalik, dimana di sini adalah min 0,171, kategorinya sangat lemah. Kemudian signifikannya itu tidak signifikan. Kemudian ketika kita mengontrol nilai kimia dan nilai fisika, di sini kita juga untuk nilai fisika dan hubungan dan nilai matematika untuk 0,30 seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Di sini yang dimana kategorinya sangat lemah dan tidak signifikan. Kemudian untuk kategorinya yaitu 0,0204. Kemudian di antara nilai fisika seperti yang tadi saya jelaskan juga dan kategorinya sangat lemah dan tidak signifikan. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.